Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, dalam mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban, sebagaimana dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karena itu, seorang pencari ilmu atau pelajar harus memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga dia sukses dalam pencarian ilmu tersebut. Hal yang pertama harus dimiliki dan dilakukan oleh pencari ilmu adalah niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh tersebut dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim oleh Imam Al-Zannusi, niat mencari ilmu khususnya ilmu agama setidaknya mencakup hal-hal berikut: niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan agama Allah dan untuk menjaga keberlangsungan kekekalan dinul Islam ini. Selanjutnya, selain niat mencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, yaitu 6 sebagai modal pencari ilmu. Mengenai hal ini, Imam Az-Zannusi di dalam kitabnya tersebut menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2 bait syair itu yang berbunyi, alla la tanalul ilma illa bisintatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tulu zamani alla la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tulu zamani, yang artinya ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahu keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lampau. Yang pertama, kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama, muhibatun minallah, atau kecerdasan yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Contoh, seseorang yang memiliki hafalan yang sangat luar biasa, kecerdasan yang luar biasa sejak lahir. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha atau disebut juga muktasab, misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi-materi yang telah diajarkan, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya.
Seperti pepatah mengatakan menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Menjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti berhasil. Yang ketiga, kesabaran. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu ini. Sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian, pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalankan atau menjalaninya, maka ia akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Seperti pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Kemudian yang keempat, biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya atau bekal. Contoh, para Imam Malik pernah menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad, beliau melakukan perjalanan yang begitu jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, tetapi beliau tidak bisa ke Mesir. Kenapa? Karena tidak ada bekal. Nah, seseorang untuk mendapatkan ilmu harus berkorban waktu, berkorban harta benda, bahkan terkadang nyawa pun dipertaruhkan. Yang kelima, bimbingan guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam jangan secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks atau hadis yang dipelajarinya. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dalam menuntut ilmu. Yang keenam, waktu yang lama atau yang lampau. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama, tidak mungkin didapat hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadhi pun juga pernah ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Semoga kita mampu memahami